Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Dwi Chandri dengan NIM A1E1190088 dari R002. Saya akan mereview materi perkuliahan prosedur konseling dalam kelompok. Pertama, pengertian layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu, misalnya guru pembimbing atau konselor, yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individu sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat, serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hanya standar prosedur operasional bimbingan konseling. Menurut Prayitno dan Amti 2004 menjelaskan bahwa standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Prosedur bimbingan kelompok menurut Depdikbud 2016 meliputi pra-bimbingan atau sebelum bimbingan, pelaksanaan, dan pasca bimbingan. Pra-bimbingan ini yaitu dilakukan menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Pada pelaksanaan, pembukaan, transisi, inti, dan juga penutup. Selanjutnya pada pasca bimbingan dilakukan mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Selanjutnya, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik atau tema yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan dari peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Selanjutnya terdapat 4 tahapan bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Ini menurut Depdikbud pada tahun 2006. Dalam bimbingan kelompok terdapat 4 teknik, yaitu diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Selanjutnya, standar prosedur operasional konseling kelompok. Standar prosedur operasional konseling kelompok ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Menurut Prayitno dan juga Amti pada tahun 2004. Selanjutnya, prosedur konseling kelompok menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas pada tahun 2006 meliputi pra-konseling atau sebelum konseling kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, dan juga pasca konseling kelompok. Selanjutnya, rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Jadi, sebelum melaksanakan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok harus adanya rencana pelaksanaan yang dilakukan. Selanjutnya itu menurut Gibson dan Michael pada tahun 2011 mengemukakan ada 5 tahapan konseling kelompok, yakni pada tahap pertama itu pembentukan kelompok, pada tahap kedua identifikasi peran dan tujuan kelompok, tahap ketiga itu produktivitas, dan pada tahap terakhir itu realisasi, dan tahap kelima penutup. Teknik konseling kelompok ini yaitu relaksasi, kontrak perilaku, asertif training, dan juga modeling. Selanjutnya itu evaluasi layanan bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Yang A. Pengertian.
Evaluasi adalah sebuah proses bagi penyediaan informasi bagi para pengambil keputusan. Menurut Gibson dan Mitchell tahun 2011. Jadi evaluasi ini adalah proses bagi penyedia informasi yang di akhir evaluasi ini para penerima informasi bisa mengambil keputusan. Yang B itu prinsip evaluasi. Prinsipnya itu pertama harus sahih, objektivitas, adil, terpadu, terbuka, dan sistematis. C. Tujuan evaluasi layanan bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok ini untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Hanya kriteria evaluasi program BK berbeda dari hasil evaluasi pengajaran yang pada umumnya berbentuk angka atau skor, maka hasil evaluasi pelayanan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus dalam evaluasi program BK ini antara lain yang pertama, partisipasi atau keaktifan peserta didik. Yang kedua itu kegunaan layanan menurut peserta didik. Yang ketiga, perolehan peserta didik dari layanan, yaitu apakah ada suatu ilmu baru atau pengalaman baru yang diperoleh oleh peserta didik setelah melakukan layanan. Selanjutnya, minat peserta didik terhadap layanan lebih lanjut. Jadi kriteria evaluasi program BK ini yang keempat itu minat peserta didiknya terhadap layanan. Lebih lanjut, apakah peserta didik mempunyai minat untuk layanan yang lebih lanjut atau tidak, atau ada kejanggalan atau ketidakpuasan dalam layanan yang diberikan. Yang kelima itu perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Yang keenam, perolehan guru pembimbing. Yang ketujuh, komitmen pihak-pihak terkait serta kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan. Hanya itu terdapat 2 evaluasi yang umum dilaksanakan pada layanan konseling di program BK di sekolah ini, yakni yang pertama itu evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Selanjutnya, tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan konseling kelompok. Pengertian istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Hanya tujuan dari tindak lanjut evaluasi. Yang pertama itu tujuannya memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi tindak lanjut evaluasi ini untuk memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang dalam pemberian layanannya. Jadi bisa ditindaklanjuti supaya bisa lebih baik lagi. Yang kedua, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program. Jika diperlukan perubahan pada beberapa hal, maka perlu adanya perubahan. Jika tidak perlu ada perubahan, maka rasanya tidak perlu merubah yang sudah ada. Selanjutnya, langkah-langkah tindak lanjut. Ada 4 langkah. Yang pertama itu menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang pertama itu harus ditentukan dulu aspek-aspek perbaikannya. Aspek-aspek apa yang harus diperbaiki atau kondisi-kondisi seperti apa yang harus diperbaiki. Yang kedua itu menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan dan pengembangan. Setelah bisa dilihat
apa setelah melakukan tindak lanjut dan evaluasi dan tindak lanjut, bisa menyusun ulang jika evaluasi yang dilakukan, tindak lanjut yang diberikan, yang layanan diberikan masih belum memuaskan, bisa menyusun ulang layanan tersebut. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki dan dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Jadi, kegiatan tindak lanjut ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aspek yang akan diperbaiki. Misalnya sudah mengetahui aspek apa yang dilakukan, jadi alokasi waktunya bisa ditentukan, apakah bisa singkat ataukah bisa sebentar. Antara itu pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan oleh konselor. Yang terakhir, laporan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Pertama, pengertian. Pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Yang B itu tujuan dari laporan pelaksanaan, yaitu memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Jadi tujuannya ini memberikan informasi kemajuan dari layanan tersebut, dan juga apakah ada masalah dan juga ada keunggulan dari pemberian layanan tersebut, serta capaian akhir program BK kepada pihak yang membutuhkan, misalnya kepala sekolah atau yang membutuhkan informasi tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok ini. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pelaporan. Yang pertama tentu adanya persiapan dari laporan pelaksanaan tersebut, dan yang kedua pengumpulan dan penyajian data, dan ketiga penulisan laporan. Itu saja review materi perkuliahan dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi penyalahan dalam penyebutan dan juga salah-salah penyebutan nama. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.